kepada saudara BS dan saudara TR sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Penyidik melakukan 1 penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Maka saya sampaikan kepada kalian, jikalau dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap, saya dipenjara karena membela rakyat yang susah, membela rakyat yang kelaparan. Kalau saya ditangkap, kalau saya dipenjara, berjanjilah kalian, demi Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini kami jalankan. Polda Jawa Barat menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong. Tidak hanya menetapkan kasus tersangka, polisi juga melakukan penahanan terhadap Habib Bahar. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi memeriksa Habib Bahar bin Smith pada Senin 3 Januari 2022. Sejumlah massa pendukung Habib Bahar bin Smith terlihat mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengawal proses pemeriksaan terhadap penceramah itu usai dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian. Mereka terlihat membentangkan sejumlah dukungan terhadap Bahar bin Smith sambil meneriakkan kalimat takbir. Selain itu, salah seorang orator dari massa pendukung penceramah itu menegaskan bahwa mereka siap membela Bahar. Saat ini telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama kita Habib Bahar bin Smith. Mohon doanya semoga beliau dilancarkan dan bisa bergabung dengan umat. Semoga orang-orang yang mendolimi ulama dan menistakan ulama cepat hancur. Kami bersama Habib Bahar bin Smith, kata salah satu pendukung Bahar. Akibat adanya aksi ini, polisi lalu lintas melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup jalan Soekarno-Hatta di depan Mapolda Jabar. Selain itu, terlihat kawat berduri terpasang di depan pagar Mapolda Jabar. Massa pendukung Habib Bahar bin Smith sempat bertahan di depan markas Polda Jabar saat ulama asal Manado, Sulawesi Utara itu diperiksa hingga pukul 22.44 WIB. Melalui orang kepercayaannya, Habib Bahar meminta massa pendukungnya untuk membubarkan diri. Habib Bahar bin Smith sangat bijak tadi malam dengan meminta beberapa orang yang beliau amanati untuk bubarkan dan suruh pulang massa pendukung ke rumah masing-masing, ungkap Aziz Yanuar kepada GPNN.com. Menurut Kombes Pol Arif, kasus berita bohong itu berawal dari laporan seseorang yang berinisial PNA perihal ceramah Habib Bahar. Berkaitan dengan ceramah Habib Bahar bin Smith yang mengundang berita bohong yang kemudian diupload oleh TR ke YouTube dan kemudian disebarkan sehingga viral. Itulah yang menjadi pokok perkara yang disidik Polda Jabar. Katanya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Habib Bahar bin Smith langsung ditahan. Kombes Pol Arif mengatakan, terdapat alasan subjektif dan objektif terkait penahanan ini. Alasan subjektifnya, polisi menganggap Habib Bahar dan TR dikhawatirkan mengulangi tindak pidana, melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman terhadap pasal-pasal kepada tersangka di atas 5 tahun penjara, ujarnya. Pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan saudara TR sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Dan gelar perkara yang dilaksanakan hari ini, penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik
melakukan satu penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan tentunya alasan-alasan subjektif dan objektif. Yang pertama, alasan subjektif adalah dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain itu dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman hukuman terhadap pasal-pasal yang dipersangkakan kepada kedua tersangka di atas 5 tahun penjara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.